Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas tentang pakaian. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab ma jaa fi bab tentang syaddil asnani, mengencangkan gigi, bidzahab dengan emas. Sebagaimana kita tahu, laki-laki tidak boleh pakai perhiasan emas. Nah, kalau gigi diganti gigi emas, bagaimana? Dikencangkan dengan emas, bagaimana? Boleh atau tidak? Ini yang akan kita bahas pada hadis 1770. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Arfajah bin As'ad radhiyallahu anhu qala usiba, telah terkena musibah an fi hidung saya yaumal qulabi, pada hari kulab. Hari kulab maksudnya hari perang melawan kulab. Kulab itu nama satu kabilah. Fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Fattakhattu, maka saya pun membuat anfan, satu hidung, min warikin, dari perak. Fa antana, lalu dia membusuk alayya, terhadap saya. Fa amarani, maka menyuruh saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an attakhidha, untuk membuat anfan, hidung, min dahabin, dari emas. Hadis ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan seseorang memakai hidung emas apabila diperlukan. Asalnya pakai hidung perak, tapi kemudian karena membusuk oleh Nabi dikasih solusi pakai hidung emas, tidak ada masalah. Maka ini tidak termasuk dalam bab berhias dengan emas. Kalau berhias itu kan sifatnya hanya tambahan, yaitu sebagai cincin, sebagai anteng, sebagai kalung, ya. Tapi kalau ini bukan tambahan, tetapi sesuatu yang diperlukan, ya. Orang hidungnya hilang, nah, ini kan sesuatu yang sangat aib bagi seseorang, sehingga mungkin dia malu kalau ketemu seseorang tanpa ada hidung di wajahnya, maka diganti dengan hidung emas. Ini diperbolehkan. Karena itu hadis ini termasuk dalam bab atau dalam kaidah yang sering disebutkan oleh para ulama. Kaidahnya mengatakan ad-darurah tubihul mahdhurah. Kondisi darurat itu menyebabkan boleh sesuatu yang dilarang. Asalnya kan emas dilarang dipakai oleh laki-laki kan. Tapi karena ini kondisi darurat, dibutuhkan bukan untuk perhiasan tapi untuk keperluan, maka diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita kembali ke babnya tadi. Babnya adalah tentang mengencangkan atau mengikat gigi dengan emas. Sementara hadisnya tentang anfan, hidung. Nah, maka maksud beliau Imam Tirmidzi adalah kalau hidung boleh, maka gigi juga boleh. Karena gigi dikencangkan dengan emas, ini dalam rangka keperluan juga sama, bukan untuk perhiasan. Maka maksudnya apa? Boleh. Karena itulah Imam Tirmidzi pada bagian terakhir dari
hadis ini beliau mengatakan waqad rawa ghairu wahidin min ahli ilmi, dan telah meriwayatkan sebagai beberapa ulama annahum syaddu asnanahum bidzahab, bahwa mereka mengikat gigi mereka dengan emas. Wa fi hadzal hadits hujjatul lahum, dan di dalam hadis ini ada dalil untuk mereka, kata Imam Tirmidzi rahimahullah. Jadi intinya di sini apa? Dikiaskan oleh para ulama, kalau hidung boleh maka gigi juga boleh. Seperti ini namanya apa? Qiyas. Qiyas itu menyamakan satu hukum kepada hukum yang lain, satu masalah kepada masalah yang lain, disamakan hukumnya karena sama ilat atau sebabnya. Berikutnya babu ma jaa fin nahyi, bab tentang larangan an juludis siba, dari kulit-kulit binatang buas. Maksudnya tidak boleh kita memakai kulit binatang buas. Kalau memakai kulit kambing silahkan, jaket dibuat dari kulit kambing silahkan, sudah disama maka sudah boleh dipakai. Tapi kalau binatang buas seperti misalnya serigala, seperti misalnya singa, macan, ya, buaya, nah ini semuanya dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 1770 dari Abul Malih, dari bapaknya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha, melarang an juludis siba, dari kulit binatang-binatang buas, antuftarasha, untuk dihamparkan. Dihamparkan maksudnya dijadikan tempat duduk atau tempat tidur, tidak diperbolehkan. Karena itu para ulama mengatakan hukum menghamparkan atau menduduki itu sama dengan hukum memakai. Memakai sebagai peci kan nggak boleh, Pak. Nah, bagaimana kalau ditaruh di kursi kemudian kita duduk? Sama. Itu samanya adalah memakai. Maka dalam hadis yang lain disebutkan naha an lubsi juludis siba warrukub 'alaiha. Dilarang memakai kulit-kulit binatang buas dan dilarang naik atau duduk di atasnya. Nah, itu hadis yang lain, riwayat Abu Dawud lebih lengkap daripada riwayatnya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, karena di sini hanya disebutkan satu, yaitu disebutkan duduk atau menjadikannya sebagai hamparan. Maka dalam bab pakaian ini hukum memakai sama dengan hukum duduk di atas sesuatu. Kalau memakainya tidak boleh, maka duduk di atasnya juga tidak boleh. Berikutnya 1771 masih sama dari Abul Malih, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi naha, melarang an juludis siba, dari kulit-kulit binatang buas. Wa hadza ashah, dan riwayat ini lebih sahih daripada riwayat yang pertama. Nah, kalau Imam Tirmidzi mengatakan ini lebih sahih, maka harus kita bandingkan apa bedanya riwayat ini dengan riwayat yang sebelumnya. Nah, mari kita lihat riwayat sebelumnya tadi. Tadi diriwayatkan dari Abul Malih, dari bapaknya, baru dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Abul Malih tidak langsung dari Nabi, tapi Abul Malih dari bapaknya dulu. Bapaknya baru meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka perbedaannya di sini. Di atas itu Abul Malih meriwayatkan dari bapaknya, sementara di bawah ini Abul Malih langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itulah yang dimaksud oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwa yang lebih benar periwayatannya itu Abul Malih langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melewati jalur atau perantara bapaknya. Gambarannya misalnya Ibnu Umar meriwayatkan langsung dari Nabi, tidak perlu lewat Umar. Gambarannya lagi misalnya Ibnu Abbas meriwayatkan langsung dari Nabi, tidak lewat Abbas, bapaknya Ibnu Abbas. Gambarannya seperti itu, Pak. Berikutnya babu ma jaa fi na'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1772 dari Qatadah radhiyallahu anhu berkata, saya berkata kepada Anas bin Malik, kaifa, bagaimanakah kana kondisi na'lu sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Anas mengatakan, lahuma
untuk kedua sandal Nabi qibalani, ada dua tali. Dua tali ini maksudnya bukan dua serampat, bukan Pak. Kalau serampat itu kan yang tali yang panjang itu ya. Nah, kalau kibal itu adalah tali yang untuk jari itu. Kita biasanya pakai sandal jepit, itu kan talinya satu yang dijepit oleh jempol sama jari sebelahnya. Nah, untuk sandalnya Nabi itu talinya dua. Nah, sehingga jempol dengan yang sebelahnya masuk ke sini, kemudian satunya lagi masuk ke sini. Nah, dua jari begini. Maka ada dua tali. Ya. Berarti apakah sandal jepit kita ini bid'ah karena talinya cuma satu? Tidak bid'ah. Karena ini hanya bab muamalah. Ini bukan dalam bab ibadah, sehingga tidak harus sandal kita itu talinya dua. Tapi seandainya kita cinta betul kepada Nabi, kemudian kita membuat sandal talinya dua saking cintanya kepada Nabi, nah insya Allah cintanya kepada Nabi itu ada pahalanya. Maka silakan kalau mau membuat sandal dengan tali dua sesuai sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedakan antara qibal dengan syiraq. Kalau qibal itu adalah tali yang di jari itu. Kalau syiraq itu adalah tali yang di atasnya telapak kaki. Atau bahasa kita serampatnya itu. Serampatnya kan yang panjang itu ya. Nah, adapun yang bendolnya atau yang untuk yang dijapit oleh ibu jari itu disebut sebagai qibal. Nah, ini banyak yang tidak bisa membedakan antara qibal dengan syiraq karena sama-sama tali yang ada di sandal kaki kita. Terus yang pertama kali membuat sandal dengan satu tali siapa? Dalam riwayat disebutkan yang pertama kali membuatnya Sayyidina Utsman. Nah, berarti sandal kita, sandal jepit kita ini tidak bid'ah karena sandal jepit kita sesuai dengan versi sandalnya Sayyidina Utsman, sunnahnya Sayyidina Utsman. Dan sekali lagi seandainya tidak dibuat oleh Sayyidina Utsman pun juga ini tidak bid'ah karena ini hanya bab muamalah bukan dalam bab ibadah. Sementara bid'ah itu adanya dalam bab-bab ibadah. 1773 dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah na'lahu, kedua sandal beliau kanan kiri, lahuma keduanya memiliki qibalani, dua tali untuk jarinya. Dan ini sudah dibuat oleh guru kami Ustaz Sufyan Nur Al-Banjari, ulama Banjar tapi tinggalnya di Bogor. Beliau suka membuat sandal seperti sandal Nabi. Kemudian beliau setelah lama memakai sandal yang seperti sandal Nabi, kata beliau ada manfaatnya dari sisi kesehatan. Beliau sering pusing kepalanya. Nah, setelah membuat sandal dengan dua tali tadi, pusingnya hilang. Kata beliau mungkin karena jarinya ini ketika berjalan ketarik-tarik, ketarik-tarik oleh apitan dua tali tadi. Nah, karena ketarik-tarik seperti orang yang dipijiti, akhirnya pusingnya hilang. Nah, maka kalau benar ini adalah efek dari sandal tadi, berarti memang mungkin Nabi sengaja membuat sandal seperti ini untuk kesehatan beliau. Maka ini bisa dimasukkan dalam At-Tibbun Nabawi, kesehatan versi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Imam Tirmidzi kemudian menampilkan bab berikutnya yang ini ada kaitannya dengan kesehatan. Bab ma jaa fi, bab tentang karahiyati, makruhnya al-masyi, berjalan fin na'lil wahidah, pada satu sandal. Sandal yang kiri putus, nah, sandal yang kanan jangan dipakai. Lepas dua-duanya, nanti diperbaiki dulu. Kalau sudah diperbaiki baru dipakai lagi bareng. Karena kalau kita hanya memakai satu sandal, pertama kita dolim kepada salah satu kaki kita. Yang kedua karena tidak imbang jalannya, nah berarti ada miringnya, sehingga itu menyebabkan ketidakseimbangan kondisi tubuh kita dan bisa menyebabkan ketidaksehatan pada tubuh kita. Maka bab ini bisa dimasukkan dalam At-Tibbun Nabawi, kesehatan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1774 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi, jangan berjalan, ahadukum masing-masing kalian, fi na'lin wahidah,
pada satu sandal kanan atau kiri. Liyun'ilhuma, hendaklah dia menyandali kedua kaki jami'an semuanya. Atau liyuhfihima, hendaklah dia yuhfi itu apa bahasa Indonesianya? Jadi kalau kita bahasa Jawanya ceker, mencekeri apa? Jadi tidak pakai sandal, kebalikan dari menyandali. Auliyuhfihima, atau hendaklah dia melepaskan dari sandal kedua kaki tadi jami'an semuanya. Jadi himanya ini dua-duanya ini kembali kepada kaki, Pak. Huma kedua kaki, yun'il menyandali kaki atau menyekeri kedua kaki. Ini hadis sahih menunjukkan bahwasanya sandal satu dipakai itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah di sini larangannya apakah haram ataukah makruh? Imam Tirmidzi mengatakan karahiyah, makruh. Dan di sini memang dipahami oleh ulama makruh, bukan haram. Kenapa dipahami makruh bukan haram? Nah, di sini ada kaidahnya, Pak. Kaidahnya mengatakan, kaidah an-nahyu fil adabi lid karahati. Larangan dalam bab-bab adab itu hukum asalnya makruh. Nah, ini kan babnya bab adab, pakai sandal, bukan bab ibadah. Kalau bab ibadah hukum asal larangannya haram. Nah, ini bab adab, hukum asal larangannya adalah makruh. Dan untuk menguatkan bahwasanya larangan ini makruh, tidak sampai kepada haram, maka nanti Imam Tirmidzi akan menulis pada bab setelahnya bahwasanya pakai sandal satu masih ada kebolehannya. Nah, bagaimana hadisnya nanti akan kita baca insyaallah taala. Kemudian dari sisi bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab tahu bahwasanya kata-kata la yang artinya jangan itu mestinya fi'il mudhari'nya itu yamshi, ya-nya dihapus. La yamshi. Nah, maksudnya begitu. Tapi kalau ya-nya dimunculkan shi, ya, ini berarti lamnya bukan lam larangan, tapi artinya tidaklah berjalan. Tapi kalau diartikan tidak berjalan, tidak cocok. Cocoknya di sini adalah larangan, jangan berjalan. Nah, dari sisi bahasa Arab, para ulama mengatakan larangan kalau bentuknya bukan larangan itu lebih dahsyat. Mestinya yamshi tanpa ya, tapi dimunculkan ya, ini berarti lebih dahsyat larangannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini dalam bab bahasa Arab saja tidak begitu penting, tapi bagi yang paham belajar bahasa Arab akan mengerti kenapa di sini ada ya-nya padahal semestinya tidak ada ya-nya. Berikutnya babu majaa fi, bab tentang karahiyati, makruhnya ayyanta'ila rajul, seseorang pakai sandal wa huwa qaim, dalam keadaan berdiri. Jadi sunnahnya kalau masang sandal ke kaki itu duduk dulu, Pak. Nah, ini kalau kita praktekkan, berarti masing-masing kita kalau turun dari masjid, ngelesot dulu duduk. Habis duduk, kemudian pasang sandal, 1, 2, kemudian baru bangkit berdiri. Dan ini ada guru saya yang mengamalkan seperti ini, namanya adalah Syekh Naji As-Sudani. Beliau ulama Sudan, ahli hadis. Datang ke Indonesia untuk mengajarkan hadis-hadis Nabi. Saya ngaji sama beliau Sahih Muslim, 1 bulan khatam 1 kitab. Nah, beliau itu kalau sudah selesai ngajar, maka beliau kemudian keluar dari tempat kajian, itu beliau deprok di tempat sandal. Habis itu kemudian beliau pasang sandal. Habis itu kemudian baru bangkit pergi untuk mengamalkan sunnah ini. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Sebagian masyayikh kita mengartikan sandal yang dimaksud dalam hadis atau dalam bab ini adalah sandalnya orang Arab zaman dulu, di mana cara memasangnya itu memang agak susah, Pak. Sehingga perlu untuk duduk terlebih dahulu. Kalau sandal-sandal seperti yang sekarang kita pakai, slop langsung bles-bles, nggak perlu duduk. Ngapain duduk? Susahnya di mana? Atau sandal jepit ya, langsung bles-bles. Nah, maka nggak perlu duduk. Sehingga kalau mau diterapkan di masa sekarang, yang duduk
ini adalah misalnya kalau pakai sepatu harus pakai nali dulu. Nah, maka ketika kita memakai sepatu harus pakai nali dulu, sunnahnya duduk dulu. Pasang sepatunya, ditali dengan rapi, nah, baru bangkit. Karena kalau kita memakainya dalam posisi berdiri, ini menyusahkan diri sendiri. Ya, memasukkannya agak susah, kemudian nalinya apalagi, nah, bisa jadi karena kita nali dengan berdiri, akhirnya malah jadi terjerembab atau jadi jatuh gara-gara kurang seimbang badannya ketika nali tersebut. Tapi kalau panjenengan mau mempraktekkan sebagaimana Syekh Naji tadi, silahkan Pak, silahkan nanti pas turun dari masjid ya, duduk dulu, kemudian pasang, kemudian berdiri, silahkan, nggak ada masalah. Kita memahami hadis ini sebagaimana pemahaman sebagian dari ulama-ulama atau masyayikh kita. Berikutnya 1775 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyan ta'ila, bahwasanya bersandal ar-rajul seseorang itu wa huwa qaimun, dalam keadaan berdiri. Nah, larangan ini juga sama, larangannya sifatnya makruh, tidak sampai haram, karena larangan ini dalam bab adab bukan dalam bab ibadat. Kemudian di sini Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya hadis ini la yasihhu, tidak sahih menurut para ulama ahli hadis. Kenapa? Karena ada rawi bernama Harith bin Nabhan. Ini seorang perawi yang tidak hafidh. Ini Harith bin Nabhan ini, nomor 2 dari atas, dari awal. Kemudian juga di sini Qatadah ini tidak mendengar hadis dari Anas. Berarti ketika Qatadah meriwayatkan dari Anas pada sanad yang kedua, ini tidak sahih karena apa? Sanadnya putus. Kalau sanad yang pertama Abu Ammar dari Abu Hurairah, ini enggak ada masalah. Yang ada masalah adalah pada kata-kata Harith bin Nabhan. Nah, ini pendapat Imam Tirmidzi mendhaifkan hadis ini, tapi Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Jadi hadisnya pun masih diperselisihkan derajatnya, apakah sahih ataukah tidak. Nah, kalau begitu kita baca hadis berikutnya 1776 dari Qatadah dari Anas tadi ya. Qatadah tidak mendengar dari Anas menurut Imam Tirmidzi, berarti dhaif. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang ayyan ta'ilal rajul, bahwasanya seseorang pakai sandal wa huwa qa'im, dalam keadaan berdiri. Kata Imam Tirmidzi ini hadis gharib, dan Muhammad bin Ismail yaitu Imam Bukhari mengatakan wala yasihhu, hadis ini tidak sahih. Nah, sehingga dua hadis ini yang ditampilkan oleh Imam Tirmidzi dalam bab ini semuanya kata Imam Tirmidzi tidak ada yang sahih. Nah, maka di sini perselisihan pendapatnya ada dua. Yang pertama, apa derajat hadis yang melarang pakai sandal dengan berdiri? Sebagian ulama mendhaifkan, termasuk Imam Tirmidzi, sebagian ulama mensahihkan, termasuk Syekh Albani. Terus perselisihan pendapat yang kedua, apakah ini diterapkan untuk semua sandal ataukah diterapkan untuk sandal seperti sandal di masa dulu yang kalau kita memasangnya itu agak susah. Nah, maka ada dua pemahaman seperti itu dan ada dua perselisihan pendapat seperti itu. Maka kalau tidak kita lakukan ini masih ringan ya, karena tidak disepakati oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Nah, sekarang kita baca hadis yang menunjukkan bolehnya pakai satu sandal. Babu ma jaa, bab tentang minar rukhsati, keringanan, kebolehan fil masyi, berjalan, fin na'lil wahidah, pada satu sandal. Tadi sudah ada larangan di atas, sekarang dalil yang membolehkan. 1777 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan rubbama, kadang-kadang masya, berjalan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi na'lin, pada sandal wahidatin, yang satu. Kadang-kadang saja, berarti rata-ratanya tidak seperti itu. Tapi hadis ini kata Imam Tirmidzi, kata Imam Al-Albani, hadis ini derajatnya dhaif. Kenapa dhaif? Silahkan dilihat pada sanadnya ada rawi bernama Laits bin Abi Sulaim. Ini adalah perawi yang dhaif. Makanya didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Jadi tidak begitu kuat hadis ini untuk membantah bab yang sebelumnya.
Bab sebelumnya melarang, bab ini membolehkan. Tapi yang melarang itu sahih, yang membolehkan ini hadisnya dhaif. Tapi ada hadis lagi 1778 dari Aisyah, bahwasanya Aisyah masyad berjalan bina'lin wahidatin, dengan satu sandal. Kata Imam Tirmidzi, wa hadza ashah, dan hadis yang kedua ini lebih sahih. Apa bedanya? Yang pertama tadi yang melakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua ini yang melakukan Aisyah. Nah, yang sahih itu adalah yang Aisyah. Jadi bukan Nabi yang pakai satu sandal, Pak. Tidak sahih bahwasanya Nabi pakai satu sandal. Tapi kalau Aisyah pakai satu sandal itu sahih. Tapi itu juga kadang-kadang tidak selalu dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sekarang mana yang kita ikuti? Apakah sabda Nabi ataukah perbuatan Aisyah? Tentu saja yang kita ikuti adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang pakai satu sandal. Ya sudah, jangan pakai satu sandal. Adapun Aisyah melakukan, nah itu bukan urusan kita. Itu bukan dalil, karena perbuatan sahabat Nabi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Makanya ada kaidah mengatakan al-ibrah bima rawa la ma ra'a. Al-ibrah, dalil yang dipakai itu adalah bima rawa, riwayat yang disampaikan oleh perawi hadis, la ma ra'a, bukan pendapat yang dia pakai. Misalnya Aisyah meriwayatkan hadis melarang pakai satu sandal, tapi Aisyah sendiri pakai satu sandal. Nah, yang kita pakai yang mana? Apakah perbuatannya Aisyah pakai satu sandal, ataukah hadisnya Aisyah yang melarang? Nah, ini kaidahnya. Yang dipakai itu riwayatnya, bukan pendapatnya. Karena kalau riwayat jelas dari Nabi, sahih. Kalau pendapat itu hanya pendapat pribadi, bisa salah, bisa benar. Contoh yang lain misalnya, Rasulullah menyuruh kita untuk mencuci bekas jilatan anjing sab'an, 7 kali. Periwayatnya siapa? Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah pernah mencuci bekas jilatan anjing hanya thalathan, 3 kali. Nah, mana yang kita pakai nih? Yang 7 atau yang 3? Nah, pakai kaidah tadi ya. Yang dipakai itu adalah riwayatnya, bukan pendapatnya. Maka berarti kita cuci 7 kali, bukan 3 kali. Jelas nih? Berikutnya babu majaa, bab tentang bi ayyi rijlin, dengan kaki apa yabda'u, dia memulai idzan ta'al, apabila dia bersandal. Apakah pakai kaki kanan ataukah pakai kaki kiri? 1779 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan ta'ala ahadukum, apabila bersandal salah satu kalian, falyabda bil yamin, hendaklah dia memulai dengan yang kanan. Wa idza naza'a, dan apabila dia mencabut sandal, falyabda bishimal, hendaklah dia memulai dengan yang kiri. Faltakun, maka hendaklah al-yumna, kaki kanan, awwalahuma tun'al, yang pertama dikasih sandal atau disandali, wa akhiruhuma, dan yang terakhir dari keduanya tungza, yang dicabut, yaitu dicabut sandal darinya. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat rapi sekali, termasuk dalam bab bersandal saja diatur oleh Islam, gunakan yang kanan terlebih dahulu, lepaslah yang kiri terlebih dahulu. Mendahulukan yang kanan seperti ini disebut dengan istilah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tayammun. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Karena adalah Nabi yuhibbu, menyukai at-tayammun, mendahulukan yang kanan, mastata'a, semampu beliau, baik dalam bersuci, baik bersandal, baik bersisir, dan semua kondisi beliau itu suka untuk mendahulukan yang kanan. Dan ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kalau kita pakai yang kiri dulu tidak dosa, tetapi kita rugi karena tidak mendapatkan pahala. Kalau kita mendahulukan yang kanan dulu, niatnya mengikuti sunnah Nabi, nah kita pakai sandal dapat pahala. Pilih mana? Pakai sandal dapat pahala atau pakai sandal tidak dapat pahala? Tentu orang yang cerdas pilih pakai sandal mendapatkan pahala.
Saya teringat ada seorang sahabat Nabi bernama Salman. Dia diejek oleh orang-orang kafir bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada dia segala sesuatu termasuk perkara-perkara yang tidak bagus, yaitu masalah BAB. Ini riwayat Ibnu Majah ya, nomor 316. Bahwasanya orang-orang musyrik mengatakan kepada Salman, yastahzi'u nabi, tujuannya untuk mengejek Salman. Saya melihat sahabatmu yaitu Muhammad mengajari kamu segala sesuatu, tetek bengek diajarkan, sampai khiraah, sampai masalah BAB saja diajarkan oleh Muhammad. Ini tujuannya mengejek, Pak. Ngapain Islam itu membawa ajaran juga dan pipis juga, diejek seolah-olah apa? Tidak perlu diajarkan. Nah, maka Salman malah bangga, dia mengatakan, oh iya, Nabi itu menyuruh kami kalau kami BAB ini tidak menghadap ke arah kiblat, kalau kita istinja tidak dengan tangan kanan, kalau kita pakai tisu atau batu itu tidak boleh kurang dari 3. Nah, ini diatur oleh Nabi kami, malah bangga dia. Jadi inginnya ngejek tapi malah apa? Yang diejek merasa bangga. Oh, ini bukan kekurangan, ini malah kelebihan ajaran Islam, di mana ajaran Islam mencakup segala permasalahan hidup manusia, baik ibadah maupun muamalah, baik yang berkaitan diri sendiri dengan orang lain, semuanya dibahas oleh Islam. Berikutnya bab ma jaa fi, bab tentang tarqi, menambal atau baju. Nah, jadi kalau panjenengan punya baju sobek, nggak usah dibuang, Pak, ditambal selama masih bisa. Santri-santri jangan mudah-mudah minta sama bapaknya, sobek minta, nah, kasihan bapakmu, tambal kalau bisa. Ini dalilnya nambal. Nah, segala sesuatu kalau bisa pakai dalil, Pak. Ada dalil nambal, kita tambal. Makanya berkata sebagian salaf, kalau nggak salah adalah Ats-Tsauri. Kata Ats-Tsauri apa? Inistata'ta, jika kamu mampu, alla tahukka, untuk tidak menggaruk raksaka, kepalamu, illa bil athar, kecuali dengan dalil, faf'al. Jadi beliau mengusulkan segala sesuatu yang kita lakukan kalau ada dalilnya bagus. Mau menggaruk kepala, cari dulu, Pak, dalam hadis-hadis ada enggak Nabi garuk kepala. Enggak ada, berarti enggak usah digaruk. Gatal be, ditahan, karena enggak ada dalilnya. Sandal jebat, apakah dibuang atau diperbaiki? Cari dalilnya, ada dalilnya memperbaiki. Nah, jadi berarti jangan dibuang, ditambal saja, ngirit, karena ada dalilnya. Ya seperti ini kesempurnaan saja, bukan untuk kewajiban segala sesuatu harus ada dalilnya, tapi sangat bagus kalau kita pelajari segala sesuatu sehingga semua aktivitas kita itu ada dasar atau dalilnya. Hadis 1780 dari Aisyah, dia mengatakan, berkata kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jika arati, engkau ingin alluhu qabi, berjumpa dengan saya, menyusul dengan saya, mati, falyakfiki, maka hendaklah mencukupi kamu minat dunia, dari dunia ini, kazadir raqib, seperti bekalnya orang yang berkendara." Kita berkendara dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, apa yang kita bawa bekalnya? Ya pasti ala kadarnya, nggak mungkin bawa barang banyak, nggak mungkin, karena cuma musafir. Nah, maka ketika kita berada di dunia juga begitu, nggak usah numpuk-numpuk kekayaan, sesuai dengan keperluan saja. Kalaupun numpuk-numpuk kekayaan semata-mata untuk cari pahala. Wa iyyaki, dan jauhilah oleh kamu, wa mujalasatal aghnia, bermajlis dengan orang-orang kaya. Ini bukan berarti dilarang kita bermajlis sama orang kaya, bukan. Tapi maksudnya supaya kita itu qanaah gitu, Pak. Karena kalau kita sering bergaul dengan orang-orang kaya, kita akan meremehkan rezeki yang diberikan oleh Allah. Kita melihat baju kita, wah kok tidak bagus. Melihat baju orang sebelah semuanya bagus. Kita melihat HP kita, wah kok elek. Melihat HP orang-orang sebelahnya semuanya canggih-canggih. Nah, akhirnya merasa miskin, padahal sebenarnya tidak miskin. Coba kalau kita duduk sama orang-orang miskin, nah, kita membawa HP elek pun masih paling kaya, Pak. Karena kita membawa HP, mereka membawa tempe, orang tua HP, orang-orang itu. Nah, maka kita jadi paling kaya.
Makanya sebagian ulama mengatakan, saya duduk sama orang-orang kaya, saya sedih terus-menerus. Tapi saya duduk sama orang-orang miskin, hati saya jadi longgar. Nanti akan kita baca di bawah. Kemudian beliau mengatakan, wala tastakhliqi, dan janganlah kamu itu menganggap usang thauban, satu baju, hatta turaqqi'i, sampai kamu menambalnya. Jadi kapan baju dianggap usang? Kalau sudah ada tambalannya itu baru usang. Selama belum ada tambalannya, meskipun sudah 20 tahun baju panjenengan, itu masih baru. Masih apa? Baru. Nah, ini teori ini kalau kita pakai, maka kita tidak banyak-banyak mengeluarkan duit untuk baju, Pak. Ada teman saya itu cerita, ketika di pesantren dia pakai baju itu. Terus sudah lulus dari pesantren, sudah menikah, sudah punya anak-anak banyak, baju yang di pesantren masih dipakai, Pak. Kenapa? Karena belum sobek. Nah, sesuai hadis ini. Pokoknya kalau belum sobek, belum ditambal, berarti masih baru. Itu padahal sudah lama dipakai di pesantren, sampai lulus, sampai apa? Punya anak istri masih dipakai. Bagus, nggak ada masalah. Jangan dianggap usang kalau memang belum sobek. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif. Kemudian di sini dijelaskan oleh Imam Tirmidzi apa makna wa iyyaki wa mujalasatal aghnia. Jauhilah bermajelis dengan orang-orang kaya. Itu adalah sesuai apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ra'a, barang siapa yang melihat, man fuddila alaih, orang yang diberi kelebihan atasnya, fil khalqi war rizki, dalam bab rupa dan rizki, ya, rupanya ganteng atau cantik, rizkinya melimpah, falyanzur ila man huwa asfal minhu, maka hendaklah dia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya, mimman fuddila huwa alaih, dari orang-orang yang dia sendiri dilebihkan oleh Allah atas orang yang lemah tersebut. Jadi maksudnya kalau kita melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kita, sehingga kita menjadi merasa rendah, merasa miskin, maka sekarang kita balik pandangan. Jangan melihat ke orang itu lagi, melihat kepada orang yang di bawah kita. Kita naik motor, jangan melihat kepada yang naik mobil, tapi lihatlah kepada yang naik ontel. Maka kita akan merasa kita sudah cukup rezekinya, sehingga kita sudah qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ajdar, maka hal itu lebih pantas alla yazdariya, bahwa dia tidak meremehkan nikmatallahi alaih, nikmat Allah kepadanya. Jadi sebenarnya nikmat Allah kepada kita sudah cukup sebenarnya. Hanya kita merasa kurang cukup gara-gara melihat sebelah-sebelah. Kalau kita tidak melihat sebelah-sebelah, insya Allah merasa aman. Makanya ada sebagian orang itu hidupnya di tengah hutan, Pak. Suami istri berdua di tengah hutan, nggak ada temannya di situ. Nah, mungkin tujuannya supaya nyaman tadi. Saya hidup di kampung, wah, tetangga saya sana beli mobil, tetangga saya sana bangun rumah, tetangga saya macam-macam. Kalau apa pergi ke pasar pakai perhiasan, semumet aku ndelok wong akeh macam-macam. Nah, pengen hidup sendiri di tengah hutan supaya tidak melihat apa-apa, fokus ibadah. Bagus, nggak ada masalah. Kemudian diriwayatkan dari Aun bin Abdillah, ini seorang tabi'i, dia mengatakan, sahibtul aghnia, saya bersahabat dengan orang-orang kaya, falam ara ahadan, maka saya tidak melihat seorang pun aktsara hamman minni, yang lebih banyak susahnya daripada saya. Kenapa? Ara dabbatan, saya melihat kendaraan khairan min dabbati, yang lebih baik daripada kendaraan saya. Wa thauban, dan melihat baju khairan, yang lebih baik min thaubi, daripada baju saya. Akhirnya apa? Wasahibtul fuqara, saya pun bersahabat dengan orang-orang miskin. Fastarahtu, maka saya jadi nyaman. Nyaman kenapa? Karena tidak melihat yang macam-macam tadi. Nah, maka sebenarnya rezeki Allah kepada kita sudah cukup. Kapan menjadi tidak cukup? Karena melihat ke sana kemari, merasa enggak cukup. Sebenarnya sudah cukup, dan manusia itu rezekinya tidak banyak. Maksudnya tidak butuh banyak. Perut kita kan cuma segini, Pak. Ini diisi berapa lagi kalau tidak 3 piring sehari? Mau 30 piring nggak muat. Jadi sebenarnya kebutuhan kita tidak banyak. Kebutuhan kita hanya sedikit. Makan, minum, dan perutnya cuma segini. Adapun keinginan, nah itu bisa banyak. Nah, maka kebutuhan dengan keinginan berbeda.
Keinginan bisa banyak, tapi kebutuhan sebenarnya sangat-sangat sedikit, sehingga supaya tidak merasa butuh terus, jangan melihat ke sana kemari. Berikutnya bab dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah. Bab masuknya Nabi ke kota Makkah, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Apa kaitannya dengan bab pakaian? Kenapa dimasukkan di sini ya? Karena ini membahas bagaimana kondisi pakaian Nabi, bagaimana kondisi rambut Nabi SAW ketika sedang masuk kota Makkah itu. Maka masih ada kaitannya dengan apa? Kitab berpakaian. 1781 dari Ummi Hani, dan Ummi Hani ini adalah sepupu Nabi SAW. Dia mengatakan, qadima telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, ke kota Makkah, walahu sementara Nabi memiliki 4 ghadair, 4 ghadair, yaitu 4 kucir rambut. Jadi rambutnya Nabi panjang ketika masuk kota Makkah, karena panjang kemudian dikucir jadi 4, seperti wanita itu Pak, dikucir. Laki-laki kan biasanya kucir 1, nah ini 4. Tapi hadis ini kata Imam Muhammad, yaitu Imam Bukhari, saya tidak mengetahui Mujahid mendengar dari Ummi Hani, alias hadis ini sanadnya terputus. Hadis yang sanadnya terputus, dhaif. Nah, maka ini hadis yang dipopulerkan orang-orang yang suka gondrong-gondrong itu. Katanya sunnah Nabi rambut gondrong karena Fathu Makkah beliau pakai 4 kuncir. Enggak benar itu. Hadisnya dhaif. Ini dhaifnya dari sini. Mujahid tidak mendengar dari Ummi Hani. Seandainya sahih, apakah ghadair ini harus diartikan kucir? Tidak. Sebagian ulama memahami ini bukan kucir, tetapi karena rambutnya Nabi panjang, nah terbagi 4 gitu loh. Ada yang bagian kanan sini, ada yang bagian kiri sini, ada yang bagian tengah 2. Nah sehingga terpisah-pisah ada 4 tempat. Paham gak? Jadi bukan dikep jadi kuciran 4, bukan begitu. Karena itu bukan adatnya orang laki-laki pakai kucir. Nah, sehingga di sini ada 2 permasalahan. Permasalahan pertama, sanadnya tidak sahih, maka tidak bisa dijadikan dalil. Permasalahan yang kedua, pengertian kucir ini tidak disepakati. Yang lebih tepat bukan kucir, tapi seperti kucir. Karena terbagi-bagi tadi, ya. Nah, mungkin kena angin, ya kan? Karena berjalan safar selama 1 pekan dari Madinah ke Mekah, kena angin banyak, akhirnya terpisah-pisah rambutnya itu menjadi 4 tempat. Itulah yang dimaksud dengan ghadair, yang lebih cocok untuk kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mengkucir rambut itu bukan adat laki-laki baik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun di masa kita sekarang ini. Kemudian dalam riwayat berikutnya pakai kata-kata dofair, sama artinya ya dengan ghadair. Nah, maka ini tidak tepat kalau diartikan dengan kata kucir, tapi maksudnya pembagian tempatnya itu. Dan hadis ini diperselisihkan derajatnya. Kalau kata Imam Tirmidzi gharib, kata Imam Bukhari dhaif karena tidak sambung sanadnya, sementara kata Syekh Albani sahih. Kemudian berikutnya babu kaifa, bab bagaimana kana adalah kimamu, lengan-lengan baju as-sahabah, para sahabat. Jadi lengannya panjangnya sampai kemana, kemudian lebar atau sempit. Nah, itu dibahas oleh para ulama kita karena mereka sangat ingin betul sesuai dengan kondisi Nabi dan kondisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya cuma 1 dhaif, 1782 dari Abu Kabsyah Al-Anmari, dia mengatakan kanat adalah kimamu, lengan-lengan tangan ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah buthan, lebar. Tapi hadis ini derajatnya mungkar. Kenapa mungkar? Pertama karena ada sebabnya cuma 1 ya. Karena ada rawi bernama Abdullah bin Busr. Dia seorang perawi yang dhaif menurut para ahli hadis.
Kemudian Imam Tirmidzi menjelaskan kata-kata buthun itu adalah wasi'ah, yang luas. Maka kalau kita ketemu kata-kata abtah atau batha, artinya sama dengan buthun ini Pak, luas. Abtah itu satu tempat di dekat kota Mekah, luas. Rasulullah kalau haji dari Madinah menuju Mekah, maka singgah di Abtah. Untuk apa? Istirahat, karena itu tempatnya luas. Nanti juga kalau keluar dari Mekah menuju ke Madinah, maka sebelum melanjutkan perjalanan singgah dulu di Abtah, tempat yang luas. Batha sama ya, padang pasir yang luas, yang tidak ada tanaman padanya, tidak ada bangunan padanya, itu disebut Abtah atau Batha dalam bahasa Arab. Di sini hanya disebutkan tentang luasnya, yaitu lebar. Sampai-sampai Abu Hurairah itu terkenal sebagai Abu Hurairah bapaknya kucing, karena dia biasa masukkan kucing di lengan bajunya. Nah, maka lengan baju kita ini tidak seperti lengan bajunya para sahabat. Mereka lengan bajunya luas-luas sehingga bisa digunakan untuk memasukkan sesuatu. Bawa barang dagangan, masukkan sini. Bawa kitab ketika pengajian, masukkan sini. Tapi itu kondisi baju zaman dulu. Tidak cocok untuk kondisi kita sekarang. Kalau kita memakai baju yang besar-besar begitu, nanti pasti jadi perhatian banyak orang, dan itu tidak bagus. Memakai baju yang menjadi perhatian banyak orang, paling bagus memakai baju seperti normalnya orang ya. Nah, maka apa yang disebutkan dalam hadis ini hanya kondisi di masa lalu, tidak perlu untuk kita tiru-tiru karena kita tidak membutuhkan kepada kondisi tersebut. Apalagi hadisnya ini derajatnya dhaif. Adapun panjangnya lengan baju, maka sudah disebutkan dalam hadis yang lain, kana ila rusghi, adalah lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke pergelangan tangan. Ini hadisnya diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, tetapi didhaifkan oleh Al-Albani. Ada satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lengan baju panjangnya seberapa, yaitu adalah ma'al asabi', panjangnya sampai jari-jari. Ini pun juga dhaif, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Dhaif menurut Syekh Albani. Jadi ringkasnya, untuk lengan panjangnya lengan, maka ada dua riwayat. Yang pertama sampai pergelangan, ini didhaifkan Albani. Kemudian yang kedua adalah sampai jari-jari segini, ini pun juga didhaifkan oleh Albani. Karena dua-duanya dhaif, ya maka bebas sampai kemana panjangnya, apakah sampai ke lengan sebegini, ataukah sampai ke jari begini, ataukah tengah-tengah antara keduanya, silahkan sampai ke pergelangan atau sampai jari atau tengah-tengah antara keduanya, semuanya dhaif. Berikutnya bab tentang fi mablaghil izar, sampainya sarung. Jadi sarung itu maksimalnya sampai kemana turunnya itu, karena ada larangan isbal. 1783 dari Hudzaifah, dia mengatakan akhadha, telah memegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi adalati, dengan bagian menggempal saqi dari betis saya. Betis kita itu yang bagian bawah kan kecil, nah, bagian atasnya mulai tengahnya itu menggempal. Nah, bagian tengahnya itu yang dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au qala saqihi, atau yang dipegang adalah betisnya Nabi sendiri. Faqala, lalu beliau bersabda, hada, inilah maudhi'ul izar, tempatnya sarung. Maksudnya yang paling afdol sarungnya atau celananya laki-laki itu setengah betis, tingginya itu setengah betis. Ini yang paling afdol. Kemudian yang ke bawahnya lagi, fa in abaita, kalau kamu enggan setengah betis, merasa enggak nyaman, fa asfal, maka rendahkan lagi, enggak ada masalah. Nah, ini boleh. Nah, jadi antara setengah betis sampai ke mata kaki masih bebas, boleh. Kemudian yang ketiga, ini yang dilarang, fa in abaita, kalau kamu juga masih enggan lagi, fala haqqa lil izar, tidak ada hak bagi sarung fil ka'baini, pada kedua mata kaki.
Maksudnya tidak boleh lebih rendah daripada mata kaki. Ini mata kaki nggih. Nah, selama belum lebih rendah daripada mata kaki, misalnya menempel sedikit mata kaki atau pas dengan mata kaki atau di atasnya nggih, sampai ke tengah betis, ini masih boleh. Paling afdal tengah betis. Turun lagi sampai mata kaki ini boleh. Di bawah mata kaki ini yang haram, itu yang disebut sebagai dalam hadis ini la haqqa, tidak ada haknya alias haram. Maka tafsiran hadis ini sesuai hadis yang lain, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnari, apapun yang lebih rendah daripada kedua mata kaki maka masuk neraka. Nah, ini hadisnya lebih jelas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sarungnya orang beriman sampai tengah betisnya, kemudian sampai mata kakinya. Apa yang lebih rendah daripada itu yaitu mata kaki, maka berada di dalam neraka. Inilah yang dapat kita bicarakan, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini ada sedikit pertanyaan. Apa hukumnya memotong alis karena sudah terlalu panjang dan lebat, tujuannya untuk merapikan saja? Ada hadisnya tentang alis. Al-mutanammisat, la'anallah, Allah melaknat siapa saja, al-washimat, wanita yang mentato, an-namisat, wanita yang mencukur alis, al-mutafallijat, yang menjarangkan gigi, lil husni, supaya tambah cantik, al-mughayyirati khalqallah, semua itu mereka mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang berkaitan dengan pertanyaannya adalah al-mutanammisat, orang-orang atau wanita-wanita yang mencukur alis, yaitu izalata, melenyapkan, sya'ril wajah, bulu pada wajah, wal hawajib, dan alis-alis, bil minqash, dengan alat, alat untuk mencukur. Nah, di sini memang penjelasannya izalah, melenyapkan, itu mencukur sampai habis. Nah, kalau di sini tadi pertanyaannya adalah memotong. Apakah memotong itu sama dengan melenyapkan? Ya berbeda, Pak. Nah, terus hukumnya memotong bagaimana? Saya belum pernah membaca penjelasan para ulama bagaimana kalau memotong. Tapi ringkasnya gini, selama alis kita tidak mengganggu, tidak usah dipotong. Terlalu panjang dan lebat, tujuannya untuk merapikan, nggak perlu dirapikan kalau memang tidak mengganggu. Rapikan cukup dengan tangan saja. Nah, begini. Tidak perlu harus cantik-cantik, ya, dirapikan seperti apa orang-orang yang suka mementing-mentingkan masalah zahir, nggak perlu begitu. Tapi kalau madharat, mungkin karena alisnya terlalu panjang sampai menutupi mata. Ada kan orang-orang tua begitu kan, alisnya sampai menutupi matanya saking panjangnya. Silahkan itu dipotong karena mengganggu. Kalau mengganggu boleh dipotong, ada kaedahnya. Kaedahnya mengatakan ad-darar, kemadharatan itu yuzalu, dilenyapkan. Nah, jadi intinya madharat tidak. Kalau tidak madarat, nggak usah dipotong, Pak. Apa hukum mengibarkan bendera one piece? Apa ini, Pak? Artinya apa? Tapi bukan untuk melawan pemerintah, akan tetapi hanya untuk senang-senang saja karena suka. Masalah-masalah kontemporer itu saya seringnya tidak menjawab, Pak, karena saya merasa belum waktunya berfatwa. Hanya saja dari sisi hukum, apakah boleh rakyat itu melengsarkan pemerintah? Apakah boleh rakyat itu menasihati pemerintah?
Apakah boleh rakyat itu nahi mungkar kepada pemerintah? Nah, itu ada pembahasannya di antara para ulama. Kalau melengsarkan dilarang karena menyebabkan kemadaratan yang lebih luas. Tapi kalau nahi mungkar tidak ada masalah karena nahi mungkar berlaku untuk setiap orang, baik rakyat maupun raja, semuanya disuruh oleh Nabi SAW untuk nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkara falyughayyirhu biyadihi. Siapapun berarti rakyat, raja, semuanya sama. Melihat kemungkaran adalah mengubahnya dengan tangannya. Nah, maka seandainya ini menyebabkan kemungkaran jadi terhalangi, sikap seperti ini, maka ini termasuk yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hanya menyebabkan tambah ribut atau tambah runyamnya masalah di masyarakat, ya sebenarnya ad-dararu yuzal, kemadaratan itu harus dihindari. Jangan sampai melakukan sesuatu yang malah memunculkan kemadaratan. Nah, saya nggak menjawabnya ya ini untuk pertanyaan seperti ini, dan semua masalah-masalah kontemporer tidak usah ditanyakan kepada saya karena tidak adanya fatwa dari ulama-ulama terdahulu. Artinya tidak kita bisa dapatkan penjelasan dari kitab-kitab yang sudah lama. Ini pasti jawabannya dari ulama-ulama yang kontemporer juga. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.